Sejarah tanah ini tidak dimulai dari lembaran kertas PBB, melainkan dari sebuah janji abadi. Lebih dari 3.500 tahun yang lalu, Abraham mendiami tanah Kanaan, yang kemudian diteruskan kepada Ishak dan Yakub, yang namanya diubah menjadi Israel. Dari Yakublah lahir 12 suku Israel. Selama ribuan tahun, mereka membangun peradaban dan mendirikan kerajaan di tanah ini. Jantung dari seluruh peradaban ini adalah sebuah bangunan paling suci di muka bumi, Bait Suci, The Holy Temple, di Yerusalem, yang dibangun oleh Raja Salomo sebagai tempat kediaman kehadiran Tuhan. Inilah titik nol identitas bangsa Israel, ribuan tahun sebelum bangsa-bangsa lain datang mengklaimnya. Secara alkitabiah, wilayah 12 suku itu membentang dari Sungai Nil di Mesir hingga Sungai Efrat, dan mencakup wilayah yang sekarang menjadi Yordania. Jika kita bandingkan dengan peta modern, wilayah 12 suku ini adalah pemilik sah dari utara hingga selatan. Yudea dan Samaria, wilayah pegunungan tengah, adalah jantung pertahanan suku Yehuda dan Efraim. Galilea di utara adalah wilayah suku Naftali dan Asher. Bahkan wilayah pesisir hingga Gaza adalah bagian dari warisan suku Dan. Sebelum bangsa-bangsa lain mengklaim tanah ini, Israel sudah membangun bait suci dan kerajaan mereka di sini selama milenium demi milenium. Jika kita membuka peta Alkitab dan membandingkannya dengan peta dunia saat ini, kalian akan terkejut. Wilayah kekuasaan 12 suku Israel jauh melampaui batas negara Israel modern. Janji Tuhan kepada Abraham mencakup wilayah dari Sungai Nil di Mesir hingga Sungai Efrat di Irak. Dalam pembagian 12 suku, suku Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye justru menetap di sisi timur Sungai Yordan, wilayah yang sekarang kita kenal sebagai negara Yordania. Mereka menguasai dataran tinggi Gilead dan Bashan yang subur. Di sebelah barat, wilayah mereka mencakup seluruh pesisir Mediterania, pegunungan Yudea, hingga ke arah selatan menyentuh wilayah perbatasan Mesir. Inilah fakta yang sering ditutupi. Tanah warisan Israel adalah sebuah imperium besar yang membelah Timur Tengah, ribuan tahun sebelum garis perbatasan modern dibuat oleh penguasa kolonial. Lalu, siapa bangsa Filistin yang namanya dipakai untuk mengganti nama Yudea? Banyak yang tidak tahu bahwa bangsa Filistin bukanlah penduduk asli tanah Kanaan. Data sejarah dan arkeologi membuktikan bahwa mereka adalah bangsa pelaut, the Sea People, yang datang dari wilayah Laut Aegea, wilayah Yunani dan Kreta sekarang. Mereka adalah pendatang dari Eropa yang menyerbu pesisir Kanaan. Jadi, saat Kaisar Romawi Hadrianus mengganti nama Yudea menjadi Syria Palestina pada tahun 135 Masehi, ia sengaja mengambil nama bangsa Eropa pendatang ini. Musuh bebuyutan Israel yang saat itu bahkan sudah punah, hanya untuk menghina bangsa Yahudi dan menghapus jejak Israel dari peta dunia. Ini adalah proyek identitas palsu pertama dalam sejarah. Tentu Anda bertanya-tanya, jika benar mereka memiliki janji atas tanah seluas itu, kenapa Israel bisa terpecah belah? Kenapa bangsa yang diberkati ini harus terusir dan menjadi pengembara di berbagai negara selama ribuan tahun? Jawabannya ada pada sejarah pembangkangan dan pengepungan yang tak henti-hentinya. Setelah masa kejayaan Raja Sulaiman, kerajaan ini terbelah menjadi dua. Kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Kelemahan dari dalam inilah yang menjadi pintu masuk bagi para pemangsa. Pertama, Kekaisaran Asyur datang menghancurkan 10 suku di utara, membuang mereka hingga jejaknya seolah hilang di telan bumi. Lalu, Babilonia menyapu bersih Yerusalem, menghancurkan bait suci pertama, dan membawa suku-suku yang tersisa ke pengasingan. Meskipun mereka sempat kembali, gelombang pengusiran paling kejam dilakukan oleh Romawi di tahun 70 Masehi. Yerusalem dibakar, bait suci kedua diratakan dengan tanah, dan mereka yang selamat dijual sebagai budak ke seluruh pelosok dunia. Sejak saat itulah, kaki mereka tidak pernah lagi menginjak tanah leluhur secara resmi, hingga nubuatan kepulangan itu mulai berbisik di awal abad ke-20. Berabad-abad kemudian, tepatnya pada abad ke-7, barulah bangsa Arab masuk melalui penaklukan Khalifah Umar bin Khattab. Saat mereka tiba di Yerusalem, mereka menemukan situs paling suci milik bangsa Israel, Bukit Bait Suci, dalam keadaan runtuh setelah dihancurkan Romawi. Di atas reruntuhan Bait Suci itulah, peradaban Islam mulai membangun simbol-simbol mereka, termasuk Masjid Al-Aqsa dan Dome of the Rock. Bangunan-bangunan ini berdiri di atas fondasi yang sudah diletakkan oleh bangsa Israel ribuan tahun sebelumnya. Jejak batu di bawah tanah Yerusalem tidak bisa berbohong. Di sana tersimpan bukti nyata siapa pemilik asli tempat itu. Selama 2000 tahun pengasingan, keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub tidak pernah lupa. Setiap hari mereka berdoa menghadap ke reruntuhan bait suci itu. Mereka memegang satu janji, bahwa nubuatan tidak bisa dihapus oleh nama Palestina buatan Romawi maupun bangunan apapun yang berdiri di atasnya. Singa Yehuda pasti akan kembali.
Mungkin kalian bingung, bagaimana bisa bangsa yang tercerai-berai tiba-tiba sudah siap membangun negara? Kepulangan ini tidak terjadi dalam semalam. Semuanya dimulai pada tahun 1880-an dalam sebuah gerakan yang disebut Aliyah. Keturunan 12 suku dari Rusia, Eropa Timur, hingga Yaman mulai pulang ke Yudea dan Samaria, bukan sebagai tentara, tapi sebagai petani. Mereka membeli tanah-tanah tandus dan rawa dari tuan tanah Turki Utsmaniyah dengan harga mahal. Dari hanya sekitar 25.000 orang di tahun 1880, jumlah mereka melonjak menjadi 600.000 orang tepat sebelum Perang tahun 1948 meledak. Mereka membangun kota-kota modern seperti Tel Aviv di atas pasir, dan menghidupkan kembali pertanian di padang gurun yang sudah ribuan tahun mati. Lalu, bagaimana Inggris bisa menguasai tanah ini? Selama 400 tahun, wilayah ini berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Utsmaniyah Turki. Namun, pada Perang Dunia ini tahun 1917, Inggris berhasil mengalahkan Turki dalam pertempuran sengit di Gaza dan Yerusalem. Jenderal Inggris Edmund Allenby masuk ke Yerusalem dengan berjalan kaki sebagai tanda hormat pada kota suci ini. Sejak saat itulah, Liga Bangsa-Bangsa memberikan mandat kepada Inggris untuk mengelola tanah tersebut. Inggris datang dengan janji deklarasi Balfour, sebuah dukungan resmi untuk mendirikan tanah air bagi bangsa Yahudi di tanah leluhur mereka. Di bawah pemerintahan Inggris, pertumbuhan bangsa Israel sangat pesat namun penuh tekanan. Mereka membangun universitas, rumah sakit, dan sistem ekonomi sendiri. Namun, Inggris seringkali berkhianat dengan membatasi jumlah kepulangan orang Yahudi karena tekanan politik. Inilah yang memicu ketegangan. Bangsa Israel sadar mereka tidak bisa terus bergantung pada kebaikan Inggris. Mereka mulai membentuk Haganah dan Palmah secara rahasia. Jadi, saat mandat Inggris akan berakhir tahun 1948, Israel bukan lagi sekadar kumpulan pengungsi, tapi sebuah negara dalam penantian yang sudah memiliki struktur kepemimpinan dan mentalitas tempur yang matang. Banyak narasi di luar sana yang mencoba menuduh bahwa Israel datang ke tanah leluhurnya hanya sebagai pengungsi akibat kekejaman Nazi di Perang Dunia II. Ini adalah tuduhan sepihak yang buta sejarah. Faktanya, gelombang kepulangan yang disebut Aliyah sudah dimulai sejak tahun 1881, puluhan tahun sebelum Nazi ada. Mereka pulang bukan karena melarikan diri, tapi karena kerinduan akan nubuatan. Sejak akhir abad ke-19, ribuan keturunan 12 suku sudah kembali ke Yudea dan Samaria, membeli tanah dengan uang mereka sendiri, dan membangun kembali pertanian yang sudah lama mati di bawah kekuasaan Utsmaniyah. Membeli tanah, bukan merebut. Ingat fakta ini. Sebelum negara Israel berdiri tahun 1948, orang-orang Yahudi telah membeli ribuan hektar tanah secara sah melalui transaksi resmi. Mereka tidak datang membawa senjata untuk mengusir, mereka datang membawa cangkul untuk menghidupkan tanah yang tandus. Tuduhan bahwa mereka adalah pendatang baru yang memanfaatkan situasi pasca Perang Dunia II adalah cara untuk menghapus fakta bahwa selama puluhan tahun sebelumnya, fondasi ekonomi, sosial, dan infrastruktur negara sudah mereka bangun dengan keringat sendiri. Nazi mungkin mempercepat arus kepulangan, tapi gerakan untuk kembali ke tanah leluhur adalah janji iman yang sudah berjalan jauh sebelum Perang Dunia manapun pecah. Jadi, berhentilah percaya pada narasi yang mengatakan mereka adalah tamu yang tidak diundang. Sejarah tidak bisa berbohong. Mereka adalah pemilik tanah asli dari Nil hingga Efrat yang sedang pulang ke rumahnya sendiri. Mereka bukan pengungsi yang mencari belas kasihan, tapi bangsa yang datang untuk menegakkan kembali kedaulatan di atas tanah pusaka nenek moyang mereka. Setelah puluhan tahun mereka pulang secara diam-diam melalui Aliyah dan membangun pertanian, gerakan ini butuh wadah resmi. Inilah saatnya dunia mengenal Zionisme. Zionisme bukanlah kata yang menakutkan seperti yang dituduhkan banyak orang saat ini. Zionisme yang dipelopori oleh Theodor Herzl hanyalah sebuah gerakan pembebasan nasional bagi bangsa Israel untuk memiliki kedaulatan di tanah Zion, tanah leluhur mereka sendiri. Melalui lobi diplomatik Zionisme inilah, Inggris akhirnya mengeluarkan deklarasi Balfour tahun 1917, yang secara resmi mendukung berdirinya tanah air bagi Yahudi. Jadi, ketika Inggris memenangkan perang melawan Turki Utsmaniyah, jalan bagi Israel sudah terbuka lebar secara hukum internasional. Tanggal 29 November tahun 1947, di markas besar PBB, sebuah palu diketuk. Resolusi 181 lahir, mencoba membagi tanah Kanaan menjadi dua negara, satu untuk Yahudi, satu untuk Arab. Dunia mengira mereka telah memberikan solusi, tapi bagi Israel, peta itu adalah jebakan maut. Wilayahnya terpecah-pecah, tanpa pertahanan alami, dan Yerusalem dijadikan wilayah internasional. Namun, David Ben-Gurion menerima keputusan pahit itu. Mengapa?
Karena bagi sang singa Yehuda, pengakuan kedaulatan di atas kertas PBB adalah kunci hukum internasional untuk menarik pulang seluruh keturunan 12 suku dari pembuangan. Namun, di saat Israel setuju, bangsa-bangsa di sekitarnya mengamuk. Dan disinilah pengkhianatan itu terjadi. Inggris, yang seharusnya menjaga perdamaian selama masa transisi, justru memilih untuk cuci tangan. Inggris mulai membiarkan milisi-milisi asing masuk ke perbatasan untuk menyerang desa-desa Yahudi, sementara mereka melarang orang Yahudi memiliki senjata untuk membela diri. Inggris bahkan menyerahkan benteng-benteng strategis, Tegar Forts, langsung ke tangan pasukan Arab sebelum mereka pergi. Israel dibiarkan sendirian, dikepung dan tak bersenjata di bawah pengawasan dunia yang pura-pura buta. Inggris mengumumkan akan angkat kaki total pada tengah malam tanggal 14 Mei tahun 1948. Mereka berharap, tanpa bantuan mereka, Israel akan langsung hancur dalam hitungan hari. Mereka tidak tahu bahwa di balik layar, melalui pelan dalet, para pejuang Israel sudah bersumpah. Mereka tidak akan menunggu belas kasihan PBB atau perlindungan Inggris yang palsu. Saat bendera Union Jack diturunkan, Israel tidak hanya berdiri dengan kertas proklamasi, tapi dengan barisan PALM-ACH yang sudah siap mati demi mempertahankan setiap jengkal Yudea dan Samaria. Inilah saatnya diplomasi berakhir, dan Meriam mulai berbicara. Tel Aviv, Mei tahun 1948. Dunia melihat Israel sebagai sekumpulan pengungsi, tapi di lantai atas sebuah gedung yang disebut Red House di Tel Aviv, sejarah sedang ditulis dengan tinta keberanian. Di sana, setiap Rabu sore, sebuah kelompok rahasia yang disebut The Consultations berkumpul. Tokoh sentralnya adalah David Ben-Gurion, pria bertubuh kecil dengan nyali raksasa. Di sampingnya ada Yigael Yadin, seorang arkeolog yang menyimpan peta militer di kepalanya, dan Moshe Sharet, sang diplomat ulung. Mereka tahu, memproklamasikan kemerdekaan di hari Jumat, tanggal 14 Mei tahun 1948, adalah sebuah perjudian nyawa. Pilihannya hanya dua, merdeka sebagai bangsa, atau terkubur di tanah nenek moyang mereka sendiri. Banyak yang bertanya, apakah Israel sudah punya tentara saat itu? Jawabannya, ya tapi ilegal. Di bawah hidung Inggris, mereka membangun Haganah, militer rakyat yang bergerak di bawah tanah. Dan yang paling mematikan adalah PALM-ACH. Ini adalah pasukan elit pemukul yang dididik untuk bertempur dengan insting singa. Mereka tidak punya seragam mewah, mereka seringkali hanya memakai kaos oblong dan celana pendek, tapi mereka adalah ahli sabotase dan perang gerilya. Sebelum deklarasi dibacakan, PALM-ACH sudah menyusup ke bukit-bukit Yudea dan Samaria, mengamankan jalur pasokan air, dan memastikan Yerusalem tidak terisolasi. Mereka adalah pondasi baja yang menopang proklamasi. Mata sang singa, Sheikh. Kekuatan terbesar Israel saat itu bukanlah peluru, melainkan informasi. Sebelum ada Mossad, ada Syai, Dinas Intelijen Rahasia Israel. Strategi mereka sangat licik dan elegan. Agen-agen mereka menyusup ke markas-markas militer Arab, menyamar sebagai penduduk lokal, dan menyadap jalur komunikasi Inggris. Hasilnya, sebelum 5 tentara Arab menginjakkan kaki di perbatasan, Ben-Gurion sudah memegang peta rencana serangan musuh di atas mejanya. Mereka tahu kapan musuh akan bergerak, di mana mereka akan menyerang, dan berapa jumlah meriam yang dibawa. Inilah rahasia yang tidak banyak diketahui. Israel memenangkan perang lewat kecerdasan informasi, bahkan sebelum peluru pertama ditembakkan. Strategi proklamasi mereka sangat taktis. Ben-Gurion memilih hari Jumat pukul 4 sore, hanya beberapa jam sebelum Sabat dimulai dan tepat saat mandat Inggris berakhir di tengah malam. Lokasinya dirahasiakan hingga menit terakhir, Museum Tel Aviv. Mereka sengaja melakukannya dengan cepat dan senyap, agar musuh tidak punya waktu untuk bereaksi melalui diplomasi internasional. Saat Ben-Gurion berdiri dan membacakan proklamasi, di luar gedung, mesin-mesin perang PALM-ACH sudah menyala. Mereka tahu, begitu suara proklamasi selesai, suara ledakan bom akan menyambut mereka. Inilah kelahiran sebuah bangsa yang dibaptis dengan api dan keberanian mutlak. Accordingly, we members of the National Executive, representatives of the Jewish community of Eretz Israel and of the Zionist movement, are here assembled on the day of the termination of the British mandate over Eretz Israel. And by virtue of our natural and historic right, and the strength of the resolution of the United Nations General Assembly, here declare the establishment of a Jewish state in Eretz Israel, to be known as the State of Israel.
Tanggal 15 Mei tahun 1948. Belum kering tinta proklamasi, Israel langsung dikepung dari segala penjuru. Dari utara, Suriah dan Lebanon menekan. Dari timur, Legiun Arab Yordania dan Irak merangsek. Dan dari selatan, Mesir membawa ribuan infanteri serta tank-tank berat. Israel saat itu praktis tidak punya tank. Senjata mereka adalah sisa-sisa Perang Dunia II, yang dirakit kembali secara rahasia oleh HAGA-NAH. Tapi mereka punya satu hal yang tidak dimiliki musuh. Mereka bertempur di atas tanah yang mereka hafal setiap lekuknya dari ayat-ayat Alkitab. Siapa otak di balik pertahanan mustahil ini? Dia adalah Yigael Yadin, sang kepala operasi yang juga seorang ahli arkeologi. Saat para jenderal Arab menggunakan peta modern, Yadin membuka gulungan sejarah kuno. Ia tahu bahwa ribuan tahun lalu, Raja Daud dan Makabe bertahan di bukit-bukit yang sama. Yadin menggunakan nama sandi dari Alkitab untuk setiap operasinya. Ia memerintahkan pasukan untuk menduduki celah-celah sempit di lembah Ayalon, tempat yang sama di mana Yosua memerintahkan matahari berhenti. Yadin tahu, di jalur sempit itulah tank-tank musuh akan terjebak dan menjadi sasaran empuk bagi unit penghancur Israel. Di lapangan, ada dua singa yang memimpin dengan taktik ampun-ampunan. Yigal Allon, komandan PALM ACH yang jenius. Ia menggunakan taktik pukulan kilat. Allon tidak menunggu musuh menyerang. Ia menyusupkan pasukannya di malam buta, melewati jalur-jalur tikus di pegunungan Yudea, dan menghantam markas logistik musuh dari belakang. Ia adalah hantu bagi tentara Arab, Moshe Dayan. Dengan penutup mata ikoniknya, ia memimpin batalion komando yang nekat. Dayan menggunakan strategi agresi total. Ia memimpin serangan jeep-jeep terbuka yang melaju kencang sambil menembakkan senapan mesin, menciptakan kekacauan luar biasa di jantung pertahanan lawan. Yerusalem hampir jatuh karena blokade total. Tapi disinilah muncul Operasi Nashon, nama sandi yang diambil dari tokoh Alkitab yang pertama kali melompat ke Laut Merah. Di tengah kepungan, para pejuang Israel melakukan hal yang gila. Mereka membangun jalan Burma di tengah malam secara rahasia. Jalur ini sangat curam dan berbahaya, menembus perbukitan berbatu menuju Yerusalem. Tanpa alat berat, hanya dengan tangan dan tekad, mereka mendorong truk-truk makanan dan amunisi. Saat tentara Yordania mengira Yerusalem akan mati kelaparan, tiba-tiba konvoi Israel muncul dari balik bukit. Itu adalah mukjizat taktis yang mematahkan pengepungan musuh. Dari semua musuh, Mesir adalah ancaman paling nyata. Mereka datang dengan barisan tank, artileri berat, dan pesawat tempur yang membombardir Tel Aviv setiap hari. Pasukan Mesir merangsek naik dari Sinai, mencoba memutus Israel tepat di tengah. Namun, mereka tidak menyangka akan menghadapi taktik gila dari para pejuang Palmah. Sebelum tank Mesir sampai ke jantung Israel, mereka tertahan di sebuah pemukiman kecil bernama Yad Mordechai. Di sana, hanya segelintir petani dan pejuang bersenjata ringan berhasil menahan seluruh divisi tentara Mesir selama 5 hari penuh. Penundaan ini adalah kunci, memberi waktu bagi Yigael Yadin di Tel Aviv untuk merakit pesawat tempur pertama Israel yang baru tiba dalam bentuk potongan-potongan besi. Setelah bertahan, Israel melakukan serangan balik yang sangat berani. Operasi Yoab. Strateginya, mobilitas kilat. Dipimpin oleh komandan lapangan yang haus darah, pasukan Israel tidak menyerang tank Mesir dari depan. Mereka menggunakan jeep-jeep unit Foxes of Samson untuk menyusup di malam hari, memotong jalur logistik Mesir di Gurun Negev, dan menjebak seluruh brigade tentara Mesir dalam kantong Fallujah. Israel menggunakan perang urat syaraf. Intelijen HI menyebarkan informasi palsu bahwa Israel memiliki senjata rahasia yang mematikan. Ditambah dengan serangan udara kejutan dari pesawat-pesawat hasil selundupan, tentara Mesir yang tadinya merasa di atas angin mulai kehilangan arah. Mereka yang datang untuk menghapus Israel, justru harus lari tunggang langgang kembali ke perbatasan Sinai untuk menyelamatkan diri. Di akhir perang, raksasa Mesir terpaksa berlutut dan menandatangani gencatan senjata. Israel bukan hanya mengamankan Gurun Negev, tapi mereka membuktikan bahwa tank-tank besar Mesir tidak ada gunanya jika berhadapan dengan strategi otak dan keberanian singa yang tak kenal takut mati. Tahun 1949, senjata akhirnya terdiam. Di atas peta yang baru, Israel berdiri tegak. Bangsa yang tadinya dianggap hanya kumpulan pengungsi, kini telah membuktikan diri sebagai kekuatan militer yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Namun, kemenangan ini bukan berarti damai.
Bagi negara-negara di sekelilingnya, kekalahan ini adalah luka yang tak termaafkan. Israel menyadari satu hal. Mereka menang dalam satu pertempuran, tapi perang untuk eksistensi mereka akan berlangsung selamanya. Tantangan di depan jauh lebih berat, membangun negara dari nol di tengah blokade ekonomi dan ancaman serangan balasan yang lebih besar. Ben-Gurion tahu, keberanian di medan tempur saja tidak cukup. Israel butuh mata dan telinga yang bisa menjangkau hingga ke jantung ibu kota musuh. Di saat itulah, unit-unit intelijen rahasia mulai disatukan menjadi sebuah kekuatan bayangan yang paling ditakuti di dunia. Sebuah organisasi yang akan mengejar musuh-musuhnya hingga ke lubang semut. Sebuah organisasi yang akan memastikan bahwa tidak akan ada lagi, never again, pengasingan bagi bangsa Israel. Organisasi itu bernama Mossad. Di atas kota yang baru, sang singa Yehuda berdiri tegak. Namun, di balik sorak-sorai kemenangan, ada sebuah luka yang masih menganga di jantung setiap orang Israel. Meski kedaulatan telah diraih, namun Yerusalem, kota suci tempat bait suci pernah berdiri, belum sepenuhnya kembali ke pelukan mereka. Tembok ratapan, tempat paling suci bagi keturunan Abraham, masih berada di balik garis musuh, terpisah oleh kawat berduri dan moncong senapan Legiun Arab Yordania. Mereka bisa melihat kota itu dari kejauhan, tapi belum bisa menyentuh batu-batu sucinya. Israel sadar, kemerdekaan ini barulah babak pembuka. Dunia luar masih mengepung dan kerinduan untuk menyatukan Yerusalem menjadi api yang terus menyala di dada para pejuangnya. Ben-Gurion tahu, keberanian di medan tempur saja tidak cukup untuk menjemput sisa nubuatan yang belum genap. Israel butuh kekuatan yang lebih dari sekadar tentara. Mereka butuh mata dan telinga, yang mampu menembus tembok-tembok istana musuh tanpa terlihat. Mereka butuh para penjaga bayangan yang akan memastikan bahwa tidak akan ada lagi sejarah yang terulang. Lalu, bagaimana cara Israel merebut kembali kota tua Yerusalem? Dan siapa organisasi rahasia yang mulai bergerak di balik bayang-bayang untuk menjaga napas bangsa ini tetap menyala di tengah kepungan dunia? Persiapkan diri kalian, karena di serial selanjutnya, kita akan membongkar lahirnya kekuatan intelijen paling mematikan di muka bumi, Mossad, dan detik-detik dramatis penyatuan kembali kota suci Yerusalem. Tetaplah di jalur sejarah, karena singa Yehuda baru saja memulai langkahnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.